Nah, seperti yang kita semua orang ketahui, kita ini sedang dalam masa yang saya rasa belum pernah ada orang yang alami ya. Kita berada dalam pandemi dan ada juga beberapa negara itu yang sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi nggak sedikit juga yang masih seperti Indonesia maupun Malaysia. Kedua negara ini masih berjuang untuk melawan tren penambahan kasus yang baru pada setiap harinya. Dan efek dari pandemi ini selain kesehatan, itu juga berbagai macam. Ya, ada yang mengalami perberhentian kerja, pengurangan penghasilan, macam-macam. Dan saya melihat efek dari pandemi ini juga pasti memiliki imbas yang akan lebih jauh lagi. Terlepas daripada status saudara, apakah saudara sebagai pekerja, apakah saudara sebagai pelajar, sebagai pemilik usaha, ya efek dari pandemik ini sesuatu yang mungkin kita belum pernah alami sebelum-sebelumnya. Dan dalam kondisi pandemik seperti yang kita hadapkan dan alami saat-saat ini, saya nggak bisa bayangkan ketika nanti kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Saya nggak bisa bayangkan ketika nanti saya harus kembali menggunakan MRT untuk beraktivitas ke kantor. Saya nggak bisa bayangkan apa yang akan saya lakukan ketika saya berada dalam sebuah kerumunan. Mungkin semua itu adalah sesuatu yang mungkin akan secara alami setelah hidup sekian lama dalam tekanan pandemi itu kayak apa. Saya mungkin for the past 1,5 tahun lebih, kurang lebih, kita hidup dalam tekanan pandemik yang begitu besar, begitu berat. I think nanti ketika semuanya sudah kembali normal, kita nggak perlu lagi keluar dengan masker ataupun yang lain-lain. Saya rasa kita akan mengalami sedikit shock kembali sebelum kita benar-benar bisa act normal seperti dulu lagi. Nah, seperti yang saya katakan bahwa saya dengan Pastor Noah, hari ini kita ingin mengajak semuanya untuk belajar tentang sebuah harapan. Ya, message dari tim Praise and Worship, baik dari kolektif maupun dari Creative City, mereka menyanyikan atau menyampaikan pujian-pujian tentang harapan. Kalau tadi kalian perhatikan lirik-liriknya, itu benar-benar semua harapan itu ditaruh kepada pribadi dan sosok Tuhan. Ya, saya ingin kita belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu yang kita hadapi untuk tetap memiliki sebuah pengharapan adalah sebuah senjata yang dapat kita gunakan untuk melewati tantangan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa saat-saat seperti sekarang ini adalah waktu yang baik untuk kita semua dapat mengkalibrasi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan karena kita saat ini sudah terjepit atau dalam posisi yang terjepit, melainkan untuk kita dapat melihat kembali posisi kita, postur hati kita. Apakah itu semua sudah kembali dan sejalan dengan firman Tuhan? Saya percaya bahwa untuk melewati atau untuk dapat melewati dan menghadapi masa-masa seperti sekarang, kedewasaan rohani seseorang itu dapat menjadi sebuah X factor yang sangat penting. Dibutuhkan sebuah kedewasaan rohani untuk kita dapat mengatakan bahwa yes, we are fine, yes, we are well. Ketika kondisi atau situasi itu tidak sedang baik atau berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan bukan artinya kita itu dalam masa penyangkalan, kita in denial bahwa kita ngelihat situasi di luar itu ya nggak baik, tapi kita cuma pengen bilang baik aja supaya orang ngelihat kita punya iman kah atau yang lain-lain. Tapi ketika kita mengatakan we are well, all is well, karena kita sadar betul bahwa kita tahu Tuhan kita itu berdaulat akan segala sesuatu. Dan ini yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Untuk memiliki harapan, memiliki harapan kepada Tuhan, akan memampukan diri kita untuk dapat mengatakan all is well. Walaupun situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang sedang kita jalani, itu tidak sedang baik.
Nah, yang sering menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah jika Tuhan begitu mengasihi kita, mengapa Ia izinkan semua hal yang buruk untuk terjadi? Nah, ada yang saya ingin garis bawah di sini. Mengapa semua hal yang buruk terjadi? Pertanyaan saya adalah, hal yang buruk menurut siapa? Nah, kalau orang percaya bahwa seseorang begitu mengasihi yang lain, mengasihi sesama, maka bukannya orang tersebut akan hanya melakukan sesuatu yang baik saja. Kembali, ada sebuah pertanyaan. Hal yang baik menurut siapa? Saya percaya, bagaimana kalau dalam pandemi ini sebenarnya ada sesuatu yang baik untuk kita? Mungkin akan sangat sulit untuk kita bisa lihat, akan sangat sulit untuk bisa kita percaya saat ini bahwa masa sih dalam musim yang begitu, kalau saya boleh menggunakan kata menyeramkan, kok bisa ya ada sesuatu yang baik? Kok bisa ya Tuhan mengirimkan masa-masa seperti sekarang itu untuk kita lewati, untuk kita hadapi? Bukankah begitu Dia mengasihi kita? Nggak banyak dari mungkin teman-teman, ya bahkan mungkin dari saudara sendiri yang lebih yang dampak dari pandemik ini kehilangan bukan hanya pekerjaan, bukan hanya monetary cost, tapi saudara juga ada kehilangan seseorang yang saudara kasihi. Nah, kalau Tuhan begitu mengasihi, kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Jadi sangat sulit untuk kita bisa mengatakan for all of that Tuhan masih mengasihi kita. Bukankah kalau Engkau mengasihi kita, Tuhan, Engkau tidak akan mengizinkan hal-hal ini semua terjadi dalam kehidupan saya. Engkau tidak akan mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya. Dan terlepas dari segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara ini, kembali saya ingin katakan bahwa kita perlu menaruh harapan hanya ke dalam pribadi Tuhan. Bagaimana kalau melalui pandemik ini, ternyata Tuhan itu memiliki sebuah rencana yang spesifik bagi setiap daripada kita. Apakah saudara pernah terpikir bahwa dalam kesulitan, dalam tantangan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan letakkan. Bukan hanya untuk pribadi saudara, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saudara. Mungkin nggak Tuhan lakukan sesuatu yang izinkan sesuatu yang tidak baik, itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Dan saya pikir dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia, saya rasa kita tidak akan dapat mampu untuk menjawab itu semua. Tetapi kita semua hari ini memiliki sebuah kesempatan untuk dapat mengambil sebuah sikap, untuk kita dapat percaya bahwa Ia baik dan Ia selalu baik. Kita dapat mengambil keputusan untuk dapat tetap memiliki sebuah harapan di dalam Dia. Namun isu yang sering terjadi adalah ketika kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa harapan itu udah nggak ada, bahwa harapan itu telah hilang. Bukankah kita sering berada dalam titik tersebut? Ketika kita dalam sebuah kesulitan, ketika kita dalam sebuah masalah yang begitu dalam, yang begitu besar, kita cuma kemudian mengatakan bahwa udah nggak ada harapan. Tidak mungkin lagi saya bisa kembali seperti sedia kala. Apa yang saya telah miliki sudah hilang. Therefore, saya udah nggak punya harapan lagi. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan apa sih yang menyebabkan kita itu untuk mengatakan sudah hopeless, sudah tidak ada harapan lagi. Kita buka bersama di Yehezkiel 37 ayat 11. Dan saya akan ngambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, Allah berkata kepadaku, hai manusia fana, tulang-tulang ini melambangkan bangsa Israel. Mereka mengeluh bahwa mereka kering, tanpa harapan, dan tanpa hari depan. Dalam terjemahan the NIV dikatakan, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off.
Dan hari ini kalau kita bisa berkata, dan kita berani berkata jujur kepada diri kita, dan kepada orang-orang yang mengasihi di sekitar saudara, berapa banyak dari kita berani mengatakan bahwa kita pun bukan cuma dompet yang kering. Kondisi kita itu sudah kering. Mau masalah, situasi, kondisi yang kita hadapi, dan kita hidupi itu begitu dahsyat, begitu hebat, sehingga kita pun mengeluh, dan mengeluh, dan mengeluh. Kita katakan bahwa tulang-tulang kita pun kering. Situasi dan kondisi yang kita hadapi sudah tidak ada harapan dan tanpa harapan. Hari ini saudara boleh bertanya kepada diri saudara sendiri. Apakah saudara termasuk pribadi yang sudah mengatakan there is no more hope, there is no more future, we are cut off. Hari ini saya ingin lebih daripada cuma sekedar mengencourage atau mengingatkan. Tapi saya ingin kita semua untuk dapat mengambil keputusan untuk mau bertumbuh dalam pengenalan kita akan siapa Tuhan kita. Hari ini jika saudara temukan diri saudara kering, saudara perlu periksa posisi saudara sendiri. Where are you? Apakah saudara terputus? Apakah saudara terhalang atau tidak? Itu umumnya tersambung atau berhubungan dengan sumber. If you are cut off from something, it means saudara ada sesuatu yang menghalangi. Ada sesuatu yang memutuskan. Apa? Saudara perlu selidiki itu. Saudara terputus dari apa? Sumber apa yang selama ini itu memberikan mungkin kenyamanan, mungkin damai sejahtera, mungkin kepercayaan diri, atau apapun. If you guys today feel that you are hopeless, and today you feel that you no longer have hope for the future, jangan-jangan saudara terputus dari sumbernya. Sebuah ranting yang tidak melekat lagi pada pokoknya, itu hanya masalah waktu sebelum ranting itu akan mengering dan akhirnya mati. Kalau saudara hari ini belum merasa kering, that's okay. Tapi saudara perlu untuk melihat kembali postur hati saudara, posisi dari saudara di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara belum merasa kering, tapi saudara sudah tidak lagi terhubung, it's only a matter of time. Apakah saudara selama ini berharap hanya kepada hal-hal yang mungkin sifatnya duniawi? Saudara hanya berharap kepada saldo rekening bank saudara to get you through day to day. What happened ketika saldo rekening saudara itu sudah tidak ada lagi? Then it's only a matter of time sebelum saudara mengalami apa yang umat Israel itu alami. Mereka kering. Tulang-tulang mereka kering. Nah, apa yang cause us to be hopeless? Itu adalah ketika kita tidak berada dan melekat dalam Dia. Ketika kita memutuskan untuk tetap berada dalam Dia dan tersambung terus, maka saya percaya harapan itu tidak akan pernah hilang. Saudara pasti pernah mengalami atau berada dalam sebuah situasi di mana no matter how bad the situation is, somehow dalam diri saudara ada sebuah rasa tenang. Ada sebuah rasa damai sejahtera yang saudara tidak bisa pahami, saudara tidak bisa mengerti, itu dari mana. Namun saya percaya, karena saudara memutuskan untuk tetap berada dan tetap terhubung dengan Tuhan. Saya percaya seperti di Yohanes 14 dikatakan bahwa setiap daripada kita itu telah menerima dan memiliki damai sejahteranya. Sesuatu yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Isi damai sejahtera yang ditinggalkan, diberikan kepada kita is none as the world give. Tidak ada yang bisa dunia ini berikan. Dan kalau saudara pernah menemukan situasi, kondisi, di mana seperti yang tadi saya sampaikan, saudara perlu merasa lega bahwa you have His peace in you.
You have this peace untuk dapat menjalankan hari-hari saudara dan terus menatap masa depan. Situasi pandemi seperti sekarang ini nggak mudah untuk bisa dilewati. Tetapi ketika saudara memutuskan untuk tetap terhubung dengan Tuhan, saya percaya setiap daripada kita akan mampu melewati, dan bukan cuma melewati, tapi kita bisa grow, kita dapat bertumbuh dari situasi yang kita alami mungkin 2 tahun belakangan ini. Setiap daripada saudara pasti ketika kita memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu juga memberikan kuasa untuk dapat mengatakan memberikan kuasa tidak hanya kepada diri saudara sendiri, melainkan juga terhadap situasi saudara. Bukan untuk situasi tersebut membaik, tetapi agar bagaimana berbagai macam situasi yang saudara hadapi, itu semua dapat digunakan untuk pertumbuhan saudara. You see, Tuhan yang begitu berdaulat, saya yakin, Dia semudah membalikkan telapak tangan untuk memutar balikan situasi. Tapi Ia lebih tertarik untuk melihat perubahan, pertumbuhan, transformasi dari setiap daripada kita. Bukankah Tuhan begitu berdaulat? Ia nggak perlu dong nuntun umat Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian 40 tahun. Masa sih Tuhan nggak punya GPS yang canggih? Kenapa Dia harus bawa muter-muter orang? Karena Ia tahu persis bahwa umat Israel itu membutuhkan sebuah transformasi dari cara pandang mereka, dari cara hidup mereka, untuk mereka dapat mengelola tanah perjanjian. So, pesan saya adalah untuk saudara dapat melihat bahwa pengharapan di dalam Dia adalah baik. Letakkan pengharapan bukan kepada situasi. Bukan pada situasi semoga besok lebih baik daripada hari ini. Bukan. Tetapi letakkan pengharapan saudara kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan itu sendiri. Dan saya percaya ketika kita mulai meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan, saudara akan dapat melihat dengan sebuah lensa yang baru. Dan memiliki sebuah perspektif yang baru. Cara pandang yang baru. Dan jika saudara memperoleh itu semua, saya percaya transformasi dalam kehidupan saudara akan terjadi. Kalau transformasi terjadi, maka cara saudara menghidupi hari-hari saudara itu akan berubah. So I want to say, stay hopeful and be hopeful. And God bless you. Teman-teman semuanya, saya mau sampaikan bahwa bagaimana Indonesia saat itu mendapat kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki, ya kan? And then 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, mereka menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Karena kejadian ini membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan momen yang demikian dimanfaatkanlah oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan yang disebut menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan cepat untuk merancang kemerdekaan Indonesia, ya kan? And then apa yang kita ketahui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah menjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Haleluya. So, ini adalah peristiwa yang sama. Peristiwa ini membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan meninggalkan Indonesia. Dan peristiwa yang sama menjadi momen Indonesia merdeka. So, saudara menangkap gambaran apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa peristiwa yang sama bisa dikatakan
suatu bencana buat Jepang, tetapi menjadi suatu kemerdekaan buat Indonesia, ya kan? Apa yang saya ingin dorong kepada kita semuanya, supaya kita bisa belajar membaca dan menyikapi suatu peristiwa dengan baik dan benar. Amin. Ya, jadi di masa pandemi ini, saya mengajak kita untuk bisa mensikapi peristiwa ini. Saudara hidup untuk siapa? Untuk apa? Atau saudara hanya masih trying untuk bisa just to survive, untuk bertahan hidup selama pandemi ini, dan selalu berangan-angan kapan pandemi segera berakhir, bagaimana semoga bisa hidup seperti dulu lagi. I don't know, setelah pandemi mungkin nggak akan seperti dulu lagi zaman kehidupan yang akan kita jalani, ya kan? Dan ada yang bertanya, Pastor, ini pandemi ini apakah hukuman dari Tuhan? Datangnya dari siapa sih? Dari Tuhan atau dari iblis, dari setan? Atau ini dari, I don't know. Saya katakan saya tidak tahu. Karena Tuhan tidak pernah melakukan Zoom meeting bersama saya sebelum pandemi ini terjadi, ya kan? I don't know. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, apapun yang terjadi, pasti di dalam kendalinya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. You can chat, ketik di chat, katakan amin. Ya. So, apakah datangnya dari China Wuhan kah, dari manusia atau kelelawar, dari manapun datangnya, saya yakin sekali apapun yang terjadi, pasti seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada hal apapun yang bisa terjadi. Ya. So, segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan. But the most important thing dalam apapun yang terjadi dalam peristiwa seperti ini, dalam masa pandemi ini. So, teman-teman, saya yakin bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di masa saat ini. And then, my question is, apakah Anda turut partnership, turut serta dalam apa yang sedang Tuhan kerjakan di masa pandemi ini? Itu yang lebih penting daripada kita bertengkar, berdebat tentang ini datangnya dari mana, mengapa ini terjadi, dan itu semuanya. Mungkin pertanyaan yang lebih pas adalah, apakah Anda masih turut serta dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di masa pandemi ini? Kadangkala Tuhan mengizinkan hal yang buruk bisa terjadi kepada orang yang setia, contohnya Ayub, ya kan? But do you believe bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di masa saat ini, di segala masa? Ya. Jadi jika saudara percaya bahwa Allah mengendalikan, bahwa segala sesuatu itu terjadi adalah karena seizin Tuhan, maka saudara akan selalu dengan tegas dapat mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. By the way, kisah dari Yehezkiel ini, ya kan, teman-teman. Jadi ini adalah di mana tawanan-tawanan Israel dibawa ke Babel. Oke? Dibawa ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Oke. Dan sebelum hal ini terjadi, Nabi Yeremia sudah menubuatkan, memberitahu orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, bahwa mereka semua akan dibawa ke pembuangan selama 70 tahun. Dan ayat yang sering kita dengar, favorit dari Yeremia apa? Yeremia 29 ayat 11, bahwa apa, rancanganku rancangan penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, tidak mengecewakan. You know, Yeremia berkata kepada orang Israel,
kita semuanya akan dibawa ke pembuangan dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Jadi Yehezkiel termasuk tawanan kloter pertama yang dibawa Babel ke pembuangan. Yeremia masih tinggal di Yehuda. Jadi Yeremia itu dibawa ke kloter berikutnya. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Waktu orang-orang Israel di pembuangan di Babel, Yehezkiel di sana melihat kemuliaan Tuhan. Yang biasanya orang Israel melihat kemuliaan Tuhan di mana? Di bait Allah di Israel. Tetapi di pembuangan juga di Babel, Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan di sana. Itu dari Yehezkiel pasal 1 kalau saudara ingin pelajari kitab Yehezkiel. So, dia menyadari semua ini dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yehezkiel dan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kalian memang sekarang berada di pembuangan bahwa ini hanya sementara dan Tuhan akan mengembalikan kalian ke Israel. Ya, so semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Amin. Yang penting di sini, apakah Anda selalu bisa menaruh pengharapan itu dalam satu pribadi seseorang yang sumber pengharapan, bukan kepada situasi. Seperti Pastor Mario tadi katakan, iman kita tidak tergantung kepada situasi, tetapi kepada sumber iman, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dalam Zoom meeting ini ada host, ya kan? Dan host hari ini ada Putra sebagai main host. Saya yang katakan bahwa ya, host di Zoom meeting ini dia mengendalikan meeting kita, betul? Dia yang mengendalikan seluruh Zoom meeting ini. Jadi kalau ada yang macam-macam, mungkin host bisa dengan bebas untuk mute Anda atau mungkin bisa menendang Anda dari Zoom meeting ini karena dia mengendalikan Zoom meeting ini. Termasuk saya, dia bisa menendang saya, kick me out from this Zoom meeting. Ya kan? Karena dia host dan mengendalikan Zoom meeting ini. But the thing is, aku percaya dia nggak akan menendang saya keluar dari Zoom meeting ini. Ya. Karena apa? Karena aku dan dia, saya dan host, we are in the same mission dalam acara Zoom meeting ini. So, di saat kita satu misi kan, kita saling percaya. Setuju dengan saya? Saya nggak akan, misalkan saudara punya partner bekerja, dan saudara punya misi yang sama dalam menyelesaikan, mengejar sesuatu. Saudara nggak akan terus-terusan cek apa yang dia rencanakan, apa yang dia kerjakan. Saya nggak akan terus-terusan cek. Yang saya percaya kepada dia, bahwa apapun yang dia rencanakan, apapun yang sedang dia kerjakan, pasti mendatangkan kebaikan buat kami berdua, buat kita bersama. Karena kita di dalam misi yang sama. Setuju dengan saya? Ya kan? Jadi, di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang, kita tahu kapan? Sekarang. Di masa sulit, di masa belum, bagaimana sekatan sulit berharap mungkin. Kita tahu sekarang, di masa baik atau tidak baik, kurang baik, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. My question is, my friend, untuk kita semuanya, apakah engkau masih mengasihi Allah? Apakah engkau masih terpanggil dengan rencana Allah? Apakah engkau masih satu misi dengan Allah? Ini adalah menjadi pertanyaan buat setiap orang Kristen di masa pandemi ini. Bahwa Tuhan really ingin mengecek kita semuanya. Jadi Daud mengatakan dalam Mazmur 23, walaupun melewati lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya. Bukan karena aku akan melewati lembah kekelaman, tetapi Daud mengatakan, sebab Tuhan besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Dia yang pembuat jalan. Dia yang pembawa saya untuk keluar dari masa ini. It's not about aku akan keluar dari masa pandemi, masa kesulitan, masa yang kurang baik, tetapi karena Tuhan besertaku. Jadi karena Tuhan besertaku, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara dan saya yang mengasihi Allah, bagi saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat Yehezkiel 37 tadi, kita lanjutkan ayat 12 sampai 14. Oleh sebab itu, Allah berkata kepada Yehezkiel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. The most important thing, engkau semakin mengenal Tuhan melalui segala situasi yang sedang kau alami. Ini yang terpenting, bahwa engkau semakin mengenal Tuhanmu, mengasihi Tuhanmu pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku, kata Allah, akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang terpenting di sini adalah bahwa bukan situasinya, tetapi adalah aku yang Tuhan maksudkan adalah pribadi Allah. Dan dia akan memberikan rohnya kepada kita. So, do you think mengandalkan Tuhan itu gampang atau sulit? Boleh Anda berpikir sejenak. Mengandalkan Tuhan itu gampang atau sulit? Kalau Anda berkata sulit, cukup ironis kan? Saudara percaya Tuhan. Saudara berkata, aku percaya Tuhan. Dengan gampangnya saudara berkata, percaya kepada Tuhan. Tetapi sulit mengandalkan Tuhan. Hal yang bertolak belakang toh. You get what I mean? Saudara bilang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau mengandalkan Tuhan. Ini kan bertolak belakang. Ini menjadi ironis sebagai kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengaku menjadi orang percaya, tetapi sulit untuk mengandalkan Tuhan. Ini hal yang bertolak belakang menurut saya. Ketika Anda percaya Tuhan, Anda semestinya berkata seperti Daud mengatakan, walaupun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Ya, dan di saat itu, engkau akan semakin sensitif dengan Tuhan, karena Tuhan katakan, aku akan memberikan rohku di dalammu. Dan engkau akan dibangkitkan dari dalam, bukan dari luar, bukan dari situasi. Tetapi engkau akan dibangkitkan dari dalam karena rohku, kata Tuhan. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Come on. Saudara bisa highlight di sini. Tuhan berkata, karena aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Ya, karena aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Can we see ayat yang Pastor Mario sampaikan dari Yohanes 14 ayat berapa tadi? 27. Bisa slide sampaikan ke situ.
Yohanes 14 ayat 27. Slide bisa munculkan sekali lagi ayat itu. Apa kata Yesus di sini? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Yesus, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. The problem buat kita, apa yang menjadi problem buat kita sering? Kita menginginkan damai sejahtera dari Tuhan, tetapi kita mengejar pemberiannya dari dunia. Oh, saudara menangkap poin saya di sini? Kita ingin damai sejahtera kita miliki dari Tuhan, tetapi yang kita kejar adalah bagaimana mendapatkannya dari dunia. Bagaimana supaya bank account-ku melonjak menjadi 1 M. Bagaimana supaya apalagi situasi ini menjadi baik, dan yang kita fokuskan mengejar ingin mendapatkan dari dunia. Dan kita mengharapkan damai sejahtera dari Tuhan. So, I think di saat ini kita perlu introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apa kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi? Dan iman kita bukan pada situasi, tetapi pada sumbernya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Ayat terakhir saya ingin sampaikan kepada kita, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan apa? Kekuatan bank account, oleh kekuatan tidak ada penyakit, tidak ada virus, oleh kekuatan pemerintah, oleh kekuatan apa? Oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara bisa ketik di chat, katakan, oleh kekuatan Roh Kudus, saya berlimpah-limpah dalam pengharapan.